Selamat siang Ibu, ada di bisa bantu? Ya Bu, saya ini ingin periksa bayi saya. Soalnya di daerah sekitar pokoknya ini merah-merah Bu. Hmm. Wah, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Susi, saya bertugas hari ini. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Sebelumnya saya mendatanya dulu ya Bu ya. Nama anak siapa Bu? Anak A, umurnya 14 bulan. Jenis kelaminnya perempuan Bu. Baik, tadi keluhannya apa Bu? Ya dia peradangan lu warna merah-merah gitu setiap di daerah popoknya selangkangannya. Ini sudah berapa lama? Sekitar 1 minggu ini 2 minggu dia menggunakan popok disposable atau popok yang dicuci. Yang disposable Bu, yang sekali pakai ya. Oke, baiklah. Kita periksa dulu ya bayinya ya Bu ya. Bapak Ibu, tadi saya sedang memeriksa anak Ibu, hasilnya untuk di suhu tubuhnya 36,5, dia nggak ada demam ya Bu ya. Kemudian nadinya 110 kali per menit, napasnya 30 kali. Nah, kalau ada pemeriksaan ini dia normal. Kemudian tadi saya sudah melihat itu pada bagian apa namanya daerah popok sekitaran popok itu dinamakan ruang popok atau pilperas. Itu sudah terlihat. Sudah Bu sedikit. Ruang popoknya sudah ya. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih jelas tentang ruang popok pada bayi atau di ya Bu ya. Ini sudah berapa lama tadi Bu? Sudah seminggu ya. Ruang popok ini sering terjadi pada bayi umur usia 4 sampai 15 bulan. Ya, jadi ini sering terjadi pada anak-anak, pada bayi dan ya. Kemudian dia biasanya terjadi di daerah sekitaran popok selangkangan, kemudian daerah pantat, daerah genitalianya, ya Bu ya. Nah, ini nih penyebabnya kalau misalnya di rumah popoknya berapa kali ganti itu dalam sehari? 3 atau 4 kali. Sebaiknya kalau misalnya ganti popok, nih dia mau mandi kan biasanya popoknya baru sekali dikencing baru sedikit sayang nih Bu. Nah, itu sebaiknya segera diganti. Jangan sebelum mandi ini masih dipakai lagi, dipakai sebelum mandi itu tidak baik ya Bu ya. Nah, lebih baik walaupun masih udah dikencingin sedikit, tetap diganti karena itu salah satu penyebabnya ya Bu ya. Kemudian dia dalam seminggu ini ada buang air besar tidak yang sering? Tidak ada ya. Cuma pipisnya lebih banyak. Ya. Cuaca panas, dia banyak minum, pipisnya banyak minum. Kemudian dia ada minum antibiotik. Ya. Ibu di rumah pakai apa kalau membersihkan daerah selangkangan atau daerah popoknya pada saat mengganti popok? Biasanya pakai tisu basah yang beraroma ya Bu ya. Baiklah. Nah, diabetes ini kan tadi tuh di daerah sekitaran popok bayi ini kulitnya masih sensitif. Jadi kalau lembab dia mudah terjadi luka, apalagi menggunakan tisu-tisu yang beraroma. Bisa saja dia tidak cocok dengan tisu basahnya, jadi memperparahnya. Lebih baik ibu misalnya kalau popoknya ini udah penuh, segera ganti, bersihkan, bisa menggunakan kapas, dicelupkan ke air yang hangat dulu, nanti baru dibersihkan. Karena dia cewek, bersihkannya dari atas ke bawah, jangan dibalik ya Bu ya, jadi sampai seperti ya. Kemudian bisa juga ibu menggunakan kain yang lembut, atau bisa juga dibersihkan dengan air yang mengalir. Ya, bisa disabun menggunakan sabun bayi ya agar mencegah iritasi karena bayi masih sangat sensitif dengan beberapa produk-produk walaupun itu produk khusus bayi ya Bu ya. Kemudian pada saat setelah menggantikan kan basahnya Bu, lap pelan-pelan di tap saja tuk saja ya Bu tanpa menggosok, menggunakan handuk yang lembut. Jangan menggunakan baby oil ataupun bedak pada daerah yang
sekitaran ruang, gitu ya. Nanti ibu jaga kelembabannya, kemudian dikeringkan ketika basah, dibersihkan, nanti dia bisa sembuh sendiri, ibu ya. Kemudian popok, ini ibu lihat jenis popoknya. Ada biasanya popok yang bayinya sensitif terhadap bahan-bahan, apalagi tadi popok yang sekali pakai ya, itu ada yang sensitif. Boleh juga ibu kayak popok kain, walaupun popok kain lebih repot itu ya, dok harus lebih sering lagi menggantinya. Kemudian ibu juga kalau misalnya menggunakan popok sekali pakai, itu lihat ukurannya, jangan menggunakan popok yang sempit. Misalnya nih bayinya udah ukuran S, ternyata S-nya itu udah menimbulkan bekas-bekas di selangkangan, itu artinya sudah sempit. Oh, jadi pilihlah popok yang lebih besar, yang agar sirkulasi udara di sekitaran kulit pada yang tertutup itu menjadi lebih baik, ya. Kemudian kalau misalnya ini setelah dijaga kebersihan dan sebagainya masih tidak sembuh atau lebih parah, ibu segera bawakan dedeknya ya, diperiksa lebih lanjut. Ya, sekian penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Dan sudah cukup jelas. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.